Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Saya yakin percaya adik-adik semuanya sehat selalu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, memelihara dan menjaga kita. Bersyukur sore hari ini kita dapat bertemu kembali di acara Yes. Adik-adik masih ingat nggak gerakan Yes? Saya yakin juga di antara adik-adik ada yang masih ingat, tetapi ada yang sudah lupa atau lupa-lupa ingat. Nah, adik-adik mari bersama-sama Lause ajak kalian semua untuk berdiri dan kita memperagakan yel-yel yes. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes. Dengan penuh semangat, sekali lagi 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes, yes, yes. Yesus dan saya, yes. Yes, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, kalian paling senang, paling bahagia bertemu dengan siapa? Kalau Lause senang bertemu dengan teman Lause. Saya yakin adik-adik juga senang bertemu dengan teman-teman yang kalian kasih. Senang bertemu dengan papa mama. Senang bertemu dengan orang yang baik hati kepada adik-adik semua. Tetapi yang paling membahagiakan adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu yang memberikan ketenangan di dalam hati kita, memberikan sukacita. Mari bersama-sama kita puji Tuhan kita yang selalu memberikan kegembiraan, keceriaan kepada kita. Sukacita ku bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, bertepuk tangan semuanya. Kita bersorak, kita memuji Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Semuanya bertepuk tangan. Semuanya bersukacita karena Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita di hati kita. Bersama-sama kita nyanyikan. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan-kawan bersama-sama membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yes, sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya,
Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay, semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang selalu memberi sukacita kepada kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan terus berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Dan kami juga bersukacita sore hari ini karena kami dapat kembali memuji Tuhan dan juga kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan boleh memimpin acara Yes ini dari awal hingga selesai, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Lause tadi mengatakan bahwa yang paling membahagiakan itu adalah kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan sukacita dan ketenangan di dalam hati kita. Tetapi bagaimana caranya kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kita kan tidak bisa bertemu secara fisik dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, salah satu cara supaya kita bertemu dengan Tuhan Yesus adalah pada saat kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, biarlah menjadi kesenangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita nyatakan, Tuhan Yesus, saya senang berdoa kepadamu. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini dan juga kerinduan kita bahwa kita senang berdoa. Saya senang berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, kita senang berdoa kepada Tuhan Yesus. Doa adalah komunikasi manusia dengan Allah. Mengapa kita perlu berdoa kepada Tuhan Yesus? Alasannya apa? Yang pertama, karena berdoa adalah perintah Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berbunyi demikian, tetaplah berdoa. Jadi Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita tetap berdoa. Yang kedua, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Markus 1 ayat 35 mengatakan demikian, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus aja adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi dia juga berdoa memberikan teladan kepada kita. Nah, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus harus meneladani dia. Berarti kita berdoa setiap hari kepada Allah kita. Yang ketiga, berdoa itu adalah kebutuhan kita.
Yakobus 5 ayat 13 mengatakan demikian, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, kita ini adik-adik sering mengalami pergumulan. Misalnya kita menderita, kita sakit. Nah, di saat-saat keadaan seperti itu, kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu adalah kebutuhan utama bagi kita. Berdoa, memohon pertolongan Tuhan Yesus. Bahkan pada saat kita sukacita juga, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Yang keempat, adik-adik, berdoa merupakan kekuatan untuk menghadapi pencobaan. Lukas 22 ayat 46 mengatakan, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Adik-adik, iblis kan tidak suka kepada kita. Iblis sering mengganggu kita. Iblis juga mencobai kita. Tetapi kita perlu berdoa supaya kita berjaga-jaga, supaya kita bisa tahu kapan iblis menyerang kita. Supaya kita tahu kapan iblis mempengaruhi kita dan membuat kita berdosa. Kita siap-siap. Nah, bagaimana kita supaya berjaga-jaga? Harus terus-menerus berdoa. Yang kelima, berdoa supaya kita mengalami kuasa Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik, kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kalau kita mau mengalami kasih Tuhan, kalau kita mau mengalami segala hal yang luar biasa bagi Tuhan, maka kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, itu beberapa alasan-alasan kenapa kita perlu berdoa. Sekarang kita sudah belajar tentang berdoa. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kepada kita adalah supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, yaitu berdoa kepada Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Setiap hari kita berkomunikasi dengan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati adik-adik semuanya. Kita bersama-sama kembali menyanyikan pujian tadi, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik, sekarang Lause ajak kita semua untuk berdoa buat teman-teman kita. Teman-teman kita telah mengirimkan pokok doa kepada Lause dan sekarang kita berdoa untuk mereka. Yang pertama, kita berdoa untuk teman kita Alin dan Agnes. Kita berdoa supaya mereka rajin belajar. Kita juga berdoa untuk teman-teman mereka, teman-teman sekolah minggu, teman-teman les mereka, ya, dan teman-teman yang baik kepada mereka. Kita berdoa supaya teman-teman Agnes dan Alin diberkati oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk Keke. Ya, kita berdoa supaya Keke juga semakin semangat belajar. Kita juga berdoa untuk keluarganya. Berdoa untuk papa, mamanya, adik-adiknya supaya Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Adik-adik, mari kita bersama-sama lipat tangan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik,
saat ini kami datang berdoa untuk teman kami Agnes dan Alin. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong mereka supaya mereka rajin belajar menjadi anak yang baik. Kami berdoa juga untuk teman-teman mereka, teman-teman di sekolah minggu, teman-teman les mereka, teman-teman yang baik hati kepada mereka. Kami memohon dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang memelihara, menjaga, dan juga menjadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami Keke, kami berdoa supaya Tuhan juga yang terus memberikan hati yang sukacita kepadanya untuk tetap belajar dengan baik, walaupun ini adalah masa-masa pandemi, tidak bisa belajar di sekolah, tetapi biarlah dia tetap sukacita belajar secara daring. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarganya, untuk papa, untuk mamanya, untuk adik-adiknya. Kami memohon kiranya Tuhan juga yang memberkati keluarganya, biarlah keluarganya ini tetap boleh mengalami kasih daripada Tuhan, dan apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan juga yang campur tangan untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ketiga teman kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita serahkan doa kita serahkan hati kita, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita bersyukur karena Tuhan kita selalu memelihara, bahkan kita ada di dalam pemikiran Tuhan. Kita bersama-sama kembali berdoa untuk teman kita Kristo. Kita berdoa supaya dia juga rajin belajar. Kita berdoa untuk usaha papa mamanya. Kita juga berdoa untuk teman kita Joe. Berdoa untuk Joe dan adiknya Jeff supaya mereka juga bertumbuh sehat dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita berdoa untuk sepupunya Joe yang bernama Selena supaya Tuhan pulihkan dari sakit autis. Mari adik-adik, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk teman kami Kristo. Kami juga memohon supaya Tuhan berikan dia ketekunan sehingga dia tekun belajar dan tetap semangat. Walaupun cara belajar saat ini adalah belajar secara daring, Tuhan tolong dia juga supaya dia bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk usaha papa mamanya yang barusan saja dibuka. Kami memohon kiranya Tuhan juga boleh memberkati usaha penjualan plastik ini, perlancar dan Tuhan tambah-tambahkan pelanggan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk teman kami Joe, berdoa untuk Joe dan adiknya Jeff. Tuhan memberkati mereka supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh dengan tubuh yang sehat, dan juga mereka boleh menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk sepupu mereka, yaitu Selena yang saat ini sakit autis. Kami memohon kiranya Tuhan boleh menjamah, Tuhan menyembuhkan Selena sehingga dia bebas dari sakit autis.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan teman-teman kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan lagi, kita bersyukur karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Adik-adik, kita teruskan doa kita. Kita berdoa untuk para lause sekolah minggu di gereja manapun. Kita berdoa supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu di gereja manapun, supaya Tuhan tetap pelihara mereka, supaya mereka juga tetap menjadi anak yang baik, anak yang sayang kepada orang tua dan sayang kepada Tuhan. Mari kita membuka suara adik-adik, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa untuk lause sekolah minggu di gereja manapun. Kami memohon kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada mereka untuk menjalankan pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi mereka di sekolah minggu. Di waktu-waktu ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk menjalankan pelayanan, karena ini adalah masa pandemi dan tidak bisa bertemu dengan anak-anak sekolah minggu. Tapi kami memohon kiranya Tuhan menopang mereka, memberikan hikmat kepada mereka, memberikan ide-ide yang baik kepada mereka, sehingga mereka tetap menjalankan pelayanan di sekolah minggu sebagai guru yang mengajarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu di gereja manapun. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan menjaga, memelihara, dan tetap mengingatkan mereka akan Tuhan. Sehingga mereka terus belajar untuk sayang kepada Tuhan Yesus dan sayang juga kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi, ku di tanganmu, ku di pikiranmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Musik tetap mengalun. Adik-adik, saat ini mungkin adik-adik memiliki pergumulan pribadi yang tidak pernah adik-adik kasih tahu kepada orang tua atau kepada teman-teman. Mungkin adik-adik pernah dibully oleh teman-teman. Mungkin adik-adik merasa lelah, merasa capek.
Mungkin adik-adik pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin adik-adik juga ingin bermain seperti orang lain, seperti anak-anak yang lain, tetapi terbatas oleh karena keadaan perekonomian orang tua. Adik-adik, apapun yang menjadi pergumulan kalian saat ini, walaupun kalian masih kecil, tapi adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Saat ini saya mengundang adik-adik semua berdiri. Taruh tangan kanannya di bagian dadanya. Taruh tangan kanan kalian di bagian dada kalian. Dan saat ini berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan supaya adik-adik semua tetap kuat menghadapi berbagai masalah saat ini. Dan juga tetap bersyukur untuk berkat Tuhan. Mari adik-adik berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Berdoa di dalam hati. Sepatah dua patah kata, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Ini kami di hadapan Tuhan Yesus. Kami masih kecil, tetapi juga kami memiliki pergumulan-pergumulan tertentu. Kami mungkin pernah disakiti oleh teman-teman kami. Kami mungkin mengalami kekurangan uang. Kami mungkin mengalami masalah di tengah-tengah keluarga kami. Apapun itu ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan tetap menolong kami, memberikan ketenangan dalam hati kami, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus akan setia menjaga, memelihara kami. Berikan kekuatan iman kepada kami ya Tuhan. Berikan hati kepada kami supaya kami terus berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah yang baik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sore hari ini kami dapat memuji Tuhan, dan kami juga bersuka cita karena kami dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu sore hari ini, dan berkati kami semua, berkati adik-adik sekolah minggu, berkati lause-lause sekolah minggu, biarlah kami tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik semua, biarlah kita tetap menjadi anak-anak yang senang berdoa kepada Tuhan, yang senang berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan janji kita kepada Tuhan bahwa kita senang berdoa kepadanya. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang
tetap senang berdoa, dan kita juga bersyukur karena acara Yes kita telah selesai, dan kita bersuka cita karena kita telah memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa. Setelah ini kita akan menyaksikan Yes Aku Taat dari teman kita Vien. Kita akan melihat, menyaksikan bagaimana Vien berdoa untuk kedua orang tuanya, dan biarlah itu menjadi contoh yang baik kepada kita. Sampai bertemu bulan depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap menjadi anak yang senang berdoa, menjadi anak yang menyayangi Tuhan Yesus, sayang kepada orang tua dan juga sayang kepada sesama. Bye-bye, sampai berjumpa kembali. Bapa di surga, terima kasih untuk Mama dan Papa. Terima kasih Tuhan telah memberkati Mama dan Papa. Mohon Tuhan memberkati Mama dan Papa dalam kesehatan, pekerjaan, dan supaya Mama dan Papa panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus, Vien berdoa. Amin. Yes, aku taat.